Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rafiq, Kepala Unit Ternak KPUD Gondalegi. Secara berdirinya KPUD Gondalegi, awalnya KUD Gondalegi di tahun 1978. Salah satu unit usahanya adalah unit ternak sapi perah di dalamnya. Kemudian seiring berjalan waktu, perkembangan unit sapi perah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 1998. Kemudian setelah di masa reformasi, kemudian para anggota beralih untuk tidak berternak sapi perah sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di satu sisi dari beberapa wilayah sentra-sentra dari unit sapi perah ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa banyak koperasi. Kemudian sampai hari ini produksi susu di KPU Gondalegi mencapai 2.500. Terima kasih atas kerjasama dari FKHB di dalam pengabdiannya terkait pengembangan manajemen sapi perah sebagai mitigasi terhadap perubahan iklim di KPUD Gondalegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Dr. Iwan Widinugroho PhD. Saya adalah koordinator kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan skema BIMA dari Kemendikbud Dikti tahun 2026. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada kegiatan kita kali ini kita mengambil tema pengembangan pengelolaan sapi perah sebagai mitigasi terhadap perubahan iklim di Koperasi Unit Desa Gondalegi, Kabupaten Malang. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar dalam usaha peternakan sapi perah. Suhu lingkungan yang semakin tinggi menyebabkan sapi mengalami heat stress atau cekaman panas yang berdampak pada menurunnya konsumsi pakan, produksi susu, hingga gangguan reproduksi. Untuk menjawab permasalahan hal tersebut, kami menghadirkan sebuah program berjudul Pengembangan Manajemen Sapi Perah sebagai Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim di KUD Gondalegi, Malang. Kami beranggotakan 5 mahasiswa kedokteran hewan yang diketuai oleh Dr. Hewan Widinugroho PhD yang beranggotakan Ahmad Fauzan Burhanuddin, R. Julita Dwi Aprilia, Yasida Insiwitahta, Pradita Ragil Putri, Naswa Nazira Kaitsa. Satu upaya sederhana untuk mengurangi cekaman panas adalah dengan pemasangan blower fan. Blower fan membantu meningkatkan sirkulasi udara sehingga suhu di dalam kandang menjadi lebih nyaman. Efisiensi penggunaan blower dapat ditingkatkan dengan kontrol otomatis menggunakan STC 1000. Alat ini memonitoring suhu dan kelembapan kandang, kemudian mengaktifkan atau mematikan blower secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Dengan sistem ini, penggunaan energi menjadi lebih efisien sekaligus menjaga kenyamanan sapi sepanjang hari. Selain penggunaan blower fan, kandang closed house juga dilengkapi dengan sistem water flow dan juga CCTV untuk mendukung kenyamanan serta pemantauan ternak. Sistem water flow digunakan untuk menghitung debit air, sehingga penggunaan air dapat dipantau secara real time. Sementara itu, CCTV memungkinkan peternak memantau kondisi sapi dan lingkungan kandang secara real time tanpa harus selalu berada di lokasi kandang. Kombinasi teknologi ini menciptakan lingkungan kandang yang lebih nyaman, efisien, dan mendukung peningkatan produktivitas sapi perah. Selain pendinginan kandang, pemantauan kondisi lingkungan juga sangat penting. Teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan suhu dan kelembapan kandang dipantau secara real time. Sensor akan membaca kondisi lingkungan, kemudian data akan tersimpan secara otomatis yang nantinya dapat diekstrak untuk dilakukan evaluasi.
Apabila nilai THI melebihi batas aman, sistem dapat memberikan peringatan. Teknologi ini membantu peternak mengambil keputusan lebih cepat, mengurangi resiko heat stress, serta menjaga kestabilan produksi susu. Selain memperbaiki lingkungan kandang, adaptasi juga dilakukan melalui nutrisi. Salah satunya adalah pemberian betain. Betain merupakan senyawa alami yang membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel sehingga sapi lebih tahan terhadap stres panas. Manfaat betain antara lain menjaga produksi susu tetap stabil, meningkatkan kesehatan ambing, serta membantu proses pencernaan menjadi lebih efisien. Dosis yang direkomendasikan adalah 15 gram per ekor per hari, dicampurkan secara merata ke dalam ransum seperti konsentrat, dan diberikan secara rutin selama cuaca panas. Feed aditif lain yang dapat digunakan adalah sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat berfungsi sebagai buffer yang menjaga kestabilan pH rumen. Dengan kondisi rumen yang stabil, proses fermentasi berjalan lebih optimal sehingga konsumsi pakan, kesehatan ternak, dan produksi susu dapat dipertahankan. Pemberian dilakukan dengan mencampurkan sodium bikarbonat ke dalam ransum sebanyak sekitar 0,7 hingga 1,5% dari bahan kering atau sekitar 50 gram per ekor per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Koperasi Produsen Unit Desa Gondang Legi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa KKN Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang. Dedikasi ilmu dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi kesehatan hewan dan peternak mitra binaan KPUD Gondang Legi. Semoga kolaborasi ilmu dan praktek di lapangan menjadi berkah dan kesuksesan di masa depan bagi adik-adik mahasiswa dan peternak mitra KUD Gondang Legi. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aam Zainullah, peternak dari KUD Gondang Legi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi UB Universitas Brawijaya yang telah memberikan program CCTV, waterflow, data lodger, dan pakan tambahan. Program ini sangat membantu pada kandang close house kami dan semua peralatan tersebut sangat bermanfaat bagi kandang kami. Semoga dengan belajar mengajar kuliah kalian semakin bermanfaat bagi para peternak-peternak di Indonesia, dan semoga Universitas Brawijaya semakin maju, FKH Gondang Legi semakin jaya. Amin, amin, amin. Terima kasih, sampai jumpa.